Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Arinta Fanda di podcast Sukacita, Suara Kita Cerita Kita, episode ketiga. Oke teman pemilih, tahukah kalian bahwasanya Kabupaten Sumeneb ini merupakan kabupaten yang terletak di ujung Pulau Madura, memiliki luas wilayah seluas 2093 km dengan wilayah daratan seluas 1146 serta wilayah kepulauannya sekitar 946 km. Selain itu, ada pula keunikan lain yaitu di Pulau Sumeneb sendiri terdapat 7 pulau yang terpisah tapi tetap menjadi satu kesatuan wilayah. Dan di tengah sebaran wilayah yang terpisah lautan dan daratan itu tentu menimbulkan banyaknya keragaman kebudayaan. Untuk itu, pada episode ketiga kali ini, spesial kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan kebudayaan di Pulau Madura, khususnya di Kabupaten Sumeneb. Mungkin bisa diperkenalkan Pak dengan teman pemilih di rumah, biografi singkat Pak. Ya, biografi singkat ya. Ya. Mungkin kita ini saya yang paling tua di sini nih. Soalnya ya kalau tadi disebut nama saya Ibnu Ajar, ya profesi saya boleh dibilang teman-teman ya manggil kadang-kadang sastrawan, kadang-kadang budayawan. Tapi tolong budayawannya D-nya jangan dibuang ya. Budayawan. Kalau D-nya dibuang jadi buayawan nanti. Jadi ya itu profesi saya dan aktivitasnya menulis sih. Jadi ada beberapa buku yang sudah saya tulis, terus kemudian intens terhadap dinamika kebudayaan. Jadi itu aja aktivitas. Yang lain nggak ada yang istimewa kok, nggak hebat kok, biasa aja. Saya coba sharing sama teman-teman, mungkin bukunya judulnya apa Pak? Mungkin Ya buku banyak sih, ada sekitar tahun di awal-awal reformasi saya sempat menulis buku tentang politik. Jadi judulnya Kiai di Tengah Pusaran Politik Antara Petaka dan Kuasa. Alhamdulillah bestseller. wow. Apa karena momen, apa memang karena rezeki yang nggak tahu. Tapi yang jelas mencobalah pada saat itu di awal-awal demokrasi, di awal-awal reformasi, saya mencoba untuk merekam bagaimana dinamika kultural masyarakat Madura yang ada hubungannya dengan politik yang pada saat itu memang dominan Kiai. Tapi alhamdulillah lah, ini memberikan pencerahan kepada kita itu kan. Luar biasa, sangat keren sekali Bapak budayawan kita ini teman-teman. Nah, untuk itu hari ini teman-teman bersama Bapak Ibnu Ajar kita akan membahas lebih lanjut dengan tema kita Pak hari ini tentang meneguhkan nilai demokrasi dalam dinamika kebudayaan di Pulau Madura. Iya. Mungkin bagaimana Pak Bapak sendiri menilai pola kehidupan dan budaya masyarakat di Pulau Madura? Ya gini ya, kalau berbicara tentang pola dinamika kultural masyarakat kita, jadi kita sebenarnya masyarakat Madura itu sangat plural sebenarnya ya. Jadi plural dan terus terang masyarakat kita ini sangat inklusif sekali. Bicara tentang itu dalam kebudayaan berdemokrasi atau beragama, bahkan mungkin dalam kehidupan sosial ya kemasyarakatannya. Sehingga di sini memunculkan bahwa ada banyak warna sih, khususnya Sumeneb kalau saya bicara. Dari sekian ratus pulau itu ya. Jadi di Sumeneb kita kan terdiri dari beberapa etnis yang ada. Jadi ada etnis Madura, etnis Jawa, etnis Cina, etnis Arab. Bahkan ada suku Mandar, suku Bugis, dan semacamnya. Dan ini menjadi satu kesatuan. Artinya dinamika kultural yang dimiliki oleh masyarakat kita itu saya katakan plural. Namun pluralisme yang terbangun, jadi kebinekaan yang terbangun dalam dinamika kebudayaan itu, nah inilah sebenarnya yang saya katakan sebagai sebuah pintu awal untuk bagaimana kita memahami tentang demokrasi itu sendiri. Jadi kalau teman-teman KPU insya Allah kalau di Sumeneb bicara tentang demokrasi, berbicara tentang kebudayaan, artinya sudah ada perkawinan lah antara kebudayaan dengan demokrasi itu sendiri. Karena di mata saya selama ini yang terjadi, jadi potret demokrasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Sumeneb tidak lepas dari dinamika kultural masyarakat Sumeneb itu sendiri, bahkan itu masyarakat Madura. Karena kita memiliki beberapa prinsip ya. Jadi tentang kebudayaan itu, orang Madura kan memiliki beberapa prinsip. Mun keras akres, mun soki pasoke, mun atani fukal atana, mun atekeng fukal ateking. Nah ini menyangkut universalitas dinamika kebudayaan. Apa itu? Nah, mun keras akres kalau saya Indonesiakan itu kalau keras ya berkeris. Sumeneb meneguhkan sebagai kota keris. Keris itu bukan senjata tapi pusaka. Jadi keras dalam arti bukan persoalan bertengkar atau apa, tapi teguh memegang prinsip. Nah, jadi artinya bicara tentang pemaksaan dalam demokrasi, intervensi dalam demokrasi, insya Allah masyarakat kita tidak gentar terhadap itu. Jadi mereka memberikan ruang kebebasan sebagai sebuah prinsip itu ya. Jadi itu yang bisa kita ambil. Bahkan juga bicara tentang demokrasi dan budaya itu sendiri, ya masyarakat Madura sudah demokratis kok. Dalam persoalan itu sebenarnya, apalagi kalau diseret-seret ke dalam persoalan pemilu misalnya, ya sangat demokratis lah. Cuman dalam tanda petik mungkin kalau memang ada riak-riak itu kan dalam bahasa saya riak-riak itu harus ada dalam kebudayaan.
gelas sama gelas itu berkumpul itu pasti berdenting. Tapi dentingan itu jangan sampai pecah gelas itu, tapi melahirkan harmoni musik yang indah di telinga kita itu kan. Nah itulah inti dari dinamika kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat kita itu. Sangat beragam dan kuat ya Pak, karakternya sendiri. Iya, karena ini kan kebudayaan nasional aja berangkatnya dari akar-akar kebudayaan daerah. Jadi kebudayaan yang ada di masyarakat Madura khususnya juga berangkat dari akar-akar dinamika kultural yang dimiliki. Ini masih masuk ke dalam kebudayaan secara umum. Kalau kita masuk ke dalam kebudayaan secara spesifik, ada banyak budaya yang dimiliki oleh masyarakat kita. Yang saya sebut tadi ada beberapa suku itu, mereka membawa kebudayaannya masing-masing. Tetapi dalam keberagaman ini, inilah uniknya. Mampu terbangun dalam sebentuk persatuan. Jadi gitu. Nah, Bapak tadi kan sempat disebutkan Bapak bahwasanya di Pulau Madura ini terdiri dari beberapa etnis ya Pak. Mungkin itu Pak menjadi salah satu hal yang ingin saya tanyakan Pak. Sejauh ini mungkin seperti apa sih Pak perilaku masyarakat Madura sendiri dalam memahami demokrasi dalam kehidupan sehari-hari? Masyarakat kita khususnya masyarakat Madura ya memahami demokrasi dalam kehidupannya sangat demokratis. Kenapa saya katakan sangat demokratis? Artinya dalam persoalan agama ya, persoalan agama. Orang Madura tidak pernah mempersoalkan agamanya apa, aku agamanya apa. Tapi dalam hubungan sosial, dia tetap berkomunikasi. Terjadi simbiosis mutualisme lah dalam bahasa biologi mungkin ya. Nah terus kemudian kita tahu bagaimana Masjid Jame itu arsiteknya tuh seorang Laupiango yang non. Tapi di era-era itu pada tahun 1700-an kita sudah mempraktekkan itu. Jadi artinya perilaku demokratis masyarakat Madura juga bagaimana bahkan mereka dalam membangun dinamika sosial itu tidak pernah menyoal, you dari mana, asal mana, yang penting you berbaik-baik dengan kita, ya udah welcome aja masyarakat Madura. Bahkan ada adigim seperti ini, sapa-sapa saya pernah ngikek cangkir rasengko Roma, jadi taretan nasengko. Apa itu Pak? Bentar, nanti saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Nah jadi, sapa-sapa saya lanyala ke orang jiri, asengko musona. Jadi siapa yang pernah menggigit gelas di rumahku, dia adalah saudaraku. Dan siapa yang kalau menyalahi dia, aku juga lawannya. Jadi artinya bagaimana kekerabatan, jadi bagaimana menghargai orang lain. Kita tahu sendiri demokrasi kan the government of the people, by the people, and for the people itu kan. Jadi kalau terjebak pada itu, ya bagaimana dari rasa, oleh rasa untuk rasa, kalau kita terjemahkan dalam persoalan yang seperti ini. Jadi perilaku demokratis, ya boleh saya katakan sangat demokratis. Jadi dalam perspektif demokrasi itu sendiri, ya, masyarakat kita ya begitulah pola kebudayaannya. Jadi bahkan dalam persoalan kuliner aja, nah kita welcome kok terhadap kuliner yang lain. Terus bagaimana improvisasi yang dilakukan oleh masyarakat kita agar substansi dari nilai kebudayaan itu tidak hilang, itu tercermin dalam perilaku mereka sehari-hari itu kan. Jadi itu. Ya contohnya dalam perilaku sehari-hari misalnya dalam persoalan kuliner aja kita tahu kan kayak soto Madura yang terkenal itu misalnya ya. Itu kan asalnya bukan asli kuliner kita, soto kan dari Jepang. Tapi improvisasi orang Madura menerima, kemudian mereka karena kreativitasnya menjadi ciri khas makanan kita. Dan ini mereka tidak mempersoalkan, ini makanan impor atau apa, enggak. Nah, ini kan salah satu contoh bagaimana demokrasi itu sendiri kan saya lebih memahami. Bagaimana menghargai perbedaan, bagaimana menghargai sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Dan itu tercermin di perilaku masyarakat Madura. Bahkan ada di game masyarakat Madura, yang baik kita ambil walaupun itu baru, terus kemudian yang jelek kita buang walaupun itu lama. Nah ini adigim yang dimiliki oleh perilaku kebudayaan masyarakat kita juga. Bahkan itu tercermin dalam lirik-lirik pantun masyarakat Madura yang sudah diwarisi oleh nenek moyang kita ya dari dulu. Kalau tidak salah ingat saya begini. Obu panda cek minyai mata nyap-cap kasambera. Nah ini sampirannya ya, bentar nanti saya terjemahkan ya. Selamba cek kai ngai mata rusak kapekera. Jadi obu pandek cek minyai rambut pendek jangan dikasih minyak. Oleh tak nyap-nyap ke sampirnya biar tidak netes ke sampirnya. Itu kalau diterjemahkan bebas. Jadi yang dulu jangan diingat-ingat biar tidak rusak kepada pikiran kita. Artinya membuang yang jelek-jelek gitu kan. Nah dari sini misalnya ya saya ambil contoh kayak pemilu kemarin. Pertarungan yang sangat dahsyat. Tapi pasca pemilu ya sudah selesai. Jadi orang-orang Madura itu ya welcome aja. Apapun yang terjadi dia sudah terpilih. Yang lalu biar berlalu itu kan. Nah disinilah potret demokrasi yang tercermin. Makanya saya bilang nyenyak tidur teman-teman KPU di Sumenep ini pasca pilkada ini karena masyarakat kita ya ini tercermin dalam perilaku kerukunannya, terus kemudian bagaimana menghargai orang lain itu. Ya itu salah satu contoh dalam potret demokrasi kita kalau kita kawinkan dengan kebudayaan itu. Berarti memang secara umum itu memang sudah welcome gitu ya Pak, dan terbiasa dengan demokrasi itu sendiri. Masyarakat kita terbiasa dengan perbedaan. Masyarakat kita terbiasa dengan beda pendapat.
Nggak pernah, mohon maaf ya, di Sumeneb, saya bicara di Sumeneb, nggak pernah ada tawuran antar suku, tawuran antar etnis, ada tawuran perbedaan agama, ada tawuran perbedaan demokrasi. Kalau riak-riak itu kan adalah bumbu dari demokrasi itu sendiri kan gitu kan. Jadi itu yang terjadi di masyarakat kita itu. Iya Pak, mungkin ada hal-hal yang terdistorsi Pak dalam budaya masyarakat Madura sendiri dalam kaitan demokrasi. Ada. Terdistorsi itu dalam bahasa saya bagaimana, maaf ya, dari teman-teman KPU sudah keluar-keluar, no politik uang. Nah ini masuk budaya luar ini yang saya katakan terdistorsi. Jadi ketulusan, keikhlasan masyarakat kita itulah. Jadi ini sudah terdistorsi. Tapi tidak separah yang kita bayangkan. Artinya distorsi-distorsi yang dalam bahasa distorsi, bahasa saya ketika kebudayaan itu terdistorsi hanya karena zaman dan situasi kondisi saja. Jadi kayak saya kan generasi X ya. Nah, ini Gen Z ya. Jadi kan kita setiap kita kan mewakili zaman kita. Tetapi bagaimana ruh kebudayaan, ruh demokrasi itu tidak hilang. Anda dalam berdemokrasi beda tuh tentunya dengan Ibnu berdemokrasi. Dalam memahaminya, dalam prakteknya. Tapi substansinya itu tidak hilang. Nah itulah yang saya katakan bahwa kebudayaan itu kan sebenarnya dinamis tuh, tidak statis itu kan. Nah jadi terdistorsi itu sendiri karena kondisi. Tapi saya percaya kok dan yakin karena orang Madura punya prinsip. Jadi distorsi itu wajar. Apa sih yang tidak dipengaruhi dalam kehidupan kita itu kan? Ya kayak apa ya? Kayak IT aja terdistorsi oleh virus. Apalagi perilaku manusia itu kehidupan kita sehari-hari. Cuman yang menjadi persoalan sekarang bagaimana kita memahami virus itu, memahami gejala-gejala distorsi itu dengan menyikapinya dengan bijak. Itu aja. Kalau distorsi saya akui pasti ada itu. Di setiap zamannya kita kan sudah memasuki beberapa era kan. Mulai tahun 45 zaman Orde Lama, Orde Baru, terus kemudian Orde Reformasi semuanya pernah terdistorsi ini. Cuman persoalannya yang saya katakan dalam tanda petik sekarang bagaimana menemukan win-win solution agar distorsi itu tidak sampai mengubah pola dan substansi yang terkandung dalam kebudayaan dan demokrasi itu sendiri itu kan. Terus apakah seperti apa Pak perilaku kultural masyarakat Madura sendiri bagi generasi mudanya bahkan di mata generasi tua? Nah, nih karena ibaratnya ini kan generasi muda sekarang kan generasi milenial ya. Beda kalau saya kan dilahirkan di zaman kolonial tetapi besar di zaman milenial. jadi di mata generasi muda demokrasi itu mulai terbangun juga walaupun sebenarnya karena kadang-kadang generasi masa kini kan generasi instan. Jadi bisa dikatakan generasi instan. Ya beda kalau zaman saya kan generasi yang berdarah-darah untuk menemukan sebentuk kenyataan gitu kan. Tapi inilah karena wakil dari sebuah zaman, kondisi dari sebuah keadaan. Jadi generasi muda melihat demokrasi itu sendiri, bahkan mereka butuh demokrasi. Iya. Jadi tanpa diminta pun mereka butuh. Tapi kalau zaman-zaman kita butuh pencerahan demokrasi, zaman-zaman generasi tua. Kenapa saya katakan generasi muda itu butuh terhadap demokrasi? Mereka kan butuh kebebasan. Demokrasi itu sendiri kan identik dengan kebebasan, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab lah ya. Jadi tidak sebebas-bebasnya. Jadi kita memaknai kebebasan itu kan kebebasan adalah kebebasan yang tidak merugikan orang lain. Jadi kalau saya menganggap saya bebas merugikan sempian, itu bukan kebebasan namanya, tapi kejahatan. Mentang-mentang saya surat sampai dengan rokok. Pak Ibnu kok saya disemut kayak gini? Saya bebas kok. Itu bukan kebebasan, tapi bentuk lain dari kejahatan. Nah, makanya saya katakan generasi muda sekarang itu butuh terhadap kebebasan. Dan kebebasan itu ada di dalam sebuah rumah besar yang namanya demokrasi itu sendiri. Dan demokrasi itu bisa dipahami oleh anak muda kita kalau itu dibudayakan. Jadi ketika terjadi sosialisasi pembudayaan dari inti dan hakikat daripada demokrasi itu sendiri, maka anak muda itu sendiri akan welcome terhadap itu semua. Justru kadang-kadang persoalannya stigma yang terbangun. Nah, stigma yang terbangun di kita ini para orang tua misalnya kadang-kadang kamu itu anak baru kemarin. Nah, ini menyepelekan dalam tanda petik ya. Tapi kadang-kadang orang tua juga ingin menunjuk kepada kebaikan. Nah, cuman bagaimana caranya saja kan. Jadi ketika bicara anak muda dan generasi tua tentang pola memahami dan perilaku tentang kebudayaan, membudayakan tentang demokrasi, bagaimana strategi kebudayaan itu terbangun. Nah, strategi kebudayaan ini yang penting.
Saya yakin kok dalam dunia politik, apa politik budaya, apa budaya politik, kan gitu kan. Jadi kalau politik budaya, di politik sendiri, dia membangun budaya baru. Tapi kalau budaya politik masyarakat kita adalah budaya yang demokratis. Dulu pemilihan kepala desa, zaman-zaman ini moyang kita ya, zaman-zaman yang saya dulu ya tidak pakai tanda gambar, tidak pakai kertas gambar, tapi pakai lidi. Dimasukkan dalam sebuah tabung. Calonnya duduk berdua. Nah, mereka memilih. Nanti setelah itu dipilih lidinya. Ini kan ke kotak yang mana pilih. Nah, ini kan sangat demokratis banget ini. Penyelewengan nggak wah sulit. Nah, artinya saya tidak bicara dengan kertas ada penyelewengan, enggak ya. Cuman sebagai contoh, saya hanya bicara bagaimana perjalanan demokrasi dan perilaku budaya masyarakat kita yang terbangun di Madura ya seperti itu. Karena zaman saja kan mengharuskan seperti ini. Pola-pola strateginya. Artinya mungkin ini menjadi PR besar loh bagi teman-teman KPU. Nah, ini bagaimana teman-teman KPU membangun strategi membudayakan nilai-nilai demokrasi. Bagaimana pemilu itu jujur, adil, dan semacamnya, dan seterusnya. Nah, ini strategi. Kenapa saya katakan butuh strategi? Karena Sumeneb, karakteristik kebudayaannya dengan Pamekasan, masyarakatnya juga agak berbeda. Sampang, apalagi di wilayah di luar Madura misalnya. Nah, makanya teman-teman KPU punya PR yang sangat berat, punya PR yang sangat luar biasa bagaimana membangun strategi membudayakan nilai-nilai demokrasi, entah itu di kalangan generasi tua ataupun di kalangan generasi muda. Karena kita dibingkai oleh sebuah perilaku budaya yang karakteristiknya beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Berarti memang prinsip demokrasi sendiri itu memang sudah dari dulu sudah ada ya, Pak? Terbangun itu. Makanya di awal tadi saya katakan bahwa demokrasi itu kan tidak lepas dari yang namanya inklusivisme. Jadi moderasi dalam kehidupan kita. Dan itu sudah dilakukan oleh masyarakat Madura. Nah, kita kan hanya selama ini kan stigma kita terbangun, demokrasi hanya fokus pada persoalan pemilu. Nah, sebenarnya demokrasi tidak hanya dalam persoalan pemilu, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dalam ajaran agama kita, mohon maaf ya, saya bukan kiai ya. Nanti salah nanti ini. Jadi dalam agama kita juga ada kan, ada idiom seperti ini. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Ini kan bahasa demokrasi yang sangat luar biasa sekali ini kan. Bahasa demokratis sekali dan ini budaya yang sangat religius. Dan masyarakat Madura adalah masyarakat yang sangat religius. Terbukti bapak, bepuk, guru rato, bapak, ibu, guru, dan pemimpin. Mereka harus patuh. Berarti memang selain demokratis juga religiusnya kuat ya Pak di sini? Ya itu. Karena masyarakat Madura kan mohon maaf ya mayoritas. Ya saya percaya kok. Setiap agama pasti akan mengajarkan tentang kerukunan, kedamaian, cinta kasih. Kalau di kita ada ta'awunu tolong-menolong, dalam agama Kristen atau Katolik ada ajaran cinta kasih. Nah, dalam Hindu dan Buddha itu ada ajaran moksa dan semacamnya. Itu kan semuanya mengajarkan bagaimana kita menghargai, sifat menghargai orang lain. Jadi artinya dalam bahasa sekarang lah, dalam kondisi sekarang, untuk membudayakan itu saya berpikirnya seperti ini. Harus membudayakan nilai-nilai, dalam bahasa Cilengan itu kan bahasa introspeksi. Dalam bahasa masyarakat Kiai itu kan ibda binapsik gitu kan. Jadi berkaca pada diri. Jadi itu pola demokrasi sebenarnya. Selanjutnya Pak, bagaimana pandangan Bapak sendiri tentang budaya Madura dalam hubungannya dengan nilai-nilai moderasi dan kaitannya dengan demokrasi itu sendiri Pak? Ya masyarakat Madura ya. Masyarakat Madura khususnya dalam mempraktekkan itu semua mereka sebenarnya tanpa reserve kok. Jadi ketika sudah kill, yang penting ada game seperti ini. Mun etobi sake, cenubian orang. Jadi kalau dicubit sakit, jangan pernah mencubit orang lain. Artinya kalau kamu bikin sakit hati pada orang lain, tunggu, kamu jangan kalau kamu tidak mau disakiti, jangan pernah menyakiti orang lain. Nah itulah perilaku ya, perilaku yang dimiliki oleh masyarakat kita dalam hubungannya dengan apa tadi yang ditanyakan itu kan, dengan moderasi. Dan moderasi itu sendiri adalah sikap bentuk penghargaan terhadap perbedaan yang dimiliki orang lain dengan kita. Jadi moderasi kan berada di tengah-tengah. Jadi moderat, orang yang moderat itu kan orang yang berada di tengah-tengah. Walaupun sebenarnya non-blok itu blok. Iya, blok juga, tetapi blok yang di tengah-tengah. Jadi intinya bicara tentang budaya dan demokrasi, ketika masyarakat Madura berada di tengah-tengah ini kan terjadi sebuah balancing power. Ada keseimbangan kekuatan di sini yang terbangun. Keseimbangan kekuatan yang mana?
Jadi artinya tidak perlu barat, tidak perlu timur, tidak berat sebelah, tetapi mereka punya prinsip. Oh, berarti ngambang dong. Nah, enggak, bukan seperti itu. Jadi yang saya katakan ini moderat berada di tengah-tengah, beda dengan aku, ya udah, yang penting kita jangan bertengkar. Nah, Iu beda dengan aku juga. Iu jangan sampai memaksakan kehendak Iu terhadap aku. Nah, di sinilah yang saya katakan balancing power. Jadi cerdas, orang Madura itu maaf ya, cerdas secara intelektual walaupun tidak punya literasi. Cerdas secara intelektual, juga cerdas secara spiritual. Yang saya katakan cerdas secara spiritual, masyarakat kita masyarakat yang religius. Bapak Pupuk Guru Rato itu. Cerdas secara intelektual. Wah, banyolan-banyolan itu orang Madura nggak bisa diakalin. Itu kan ya dalam tanda petik ya cerdas secara intelektual yang saya katakan gitu itu. Selanjutnya Pak, mungkin Bapak sendiri menilai seperti apa Pak sikap eksekutif legislatif di Madura pada umumnya, bahkan di Sumeneb pada khususnya dalam bidang nilai-nilai demokrasi itu sendiri? Eksekutif legislatif dalam melaksanakan demokrasi ya mereka harus sadarlah bahwa mereka adalah pelayan. Jadi mereka adalah pelayan. Jadi yang namanya pelayan jangan minta dilayani. Betul. Ya, jadi eksekutif misalnya kayak teman-teman birokrat ya mereka harus melayani masyarakatnya. Produk KPU misalnya kayak bupati itu ya, wakil bupati, ya mereka harus melayani masyarakatnya. Jadi, nah ini perilaku. Saya melihatnya pelayanan ini kan tergantung dari visi dan misi yang terbangun. Ini ada kaitannya. Jadi ada mata rantai visi dan misi, terus kemudian setelah visi dan misi, yang jelas untuk melayani masyarakat. Jangan minta dilayani dong. Dan ketika minta dilayani, masyarakat Madura akan melakukan teguran itu. Nah, eksekutif, terus legislatif itu sendiri. Legislatif kan wakil rakyat. Jadi walaupun kadang-kadang rakyat tidak tahu siapa wakilnya itu kan, tetapi kan dia harus mewakili suara rakyat. Terlalu berlebihan lah kalau saya katakan fully itu kan, suara rakyat adalah suara Tuhan ya terlalu berlebihan lah kalau saya katakan seperti itu. Tapi yang jelas bagaimana mereka di bahu, di pundak mereka itu, mereka terpilih secara demokratis, dia harus berperilaku demokrasi. Perilaku demokrasi seperti apa? Ya mereka memberikan pelayanan semampu mereka. Nah, yang saya lihat harus seperti itu. Secara faktual, ya mungkin masyarakat bisa menilai lah itu kan. Secara faktual atau secara empirik masyarakat bisa menilai. Tapi kalau kita kaji dari dinamika kultural masyarakat kita, keterwakilan itu tidak hanya terbangun di legislatif loh di masyarakat kita. Bahkan mau meminang pasangan saja, orang Madura itu butuh wakil. Nyamana pangado, makelar, mak jomblang. Itu kan keterwakilan itu sebenarnya itu. Nah, dengan butuhnya terhadap keterwakilan yang seperti itu menunjukkan bahwa tidak ada monopoli sikap yang dimiliki oleh masyarakat Madura. Nah, ketika tidak ada sikap monopoli, tidak ada sikap intervensi yang sangat luar biasa, itulah sebenarnya juga yang saya katakan pernik-pernik dari sebuah istilah yang namanya demokrasi. Dan budaya kita memang mengajarkan seperti itu. Budaya kita mengajarkan seperti itu. Jadi oleh karena itu bicara tentang perilaku eksekutif dan legislatif harus ada simbiosis mutualisme. Jadi oke lah, you sebagai pelaksana, aku sebagai legalitas, you. Nah artinya mohon maaf kalau saya vulgarkan aja ya, antara DPR ya dengan eksekutif harus terbangun sebuah simbiosis mutualisme di sini. Aku membawa suara masyarakat, you yang melaksanakan suara masyarakat ini. Nah, ketika terjadi missing link, terbenturnya kepentingan, nah disinilah sebenarnya unsur sila keempat itu terbangun. Maaf ya, dalam hal apapun masyarakat Madura itu selalu musyawarah kok. Mau mewakili untuk carok saja musyawarah, siapa wakil keluarga? Ada seperti itu kan. Ya, jadi intinya sikap-sikap yang terbangun ini saya tidak mengatakan ya kalau bicara tentang distorsi ya sudah terjadi karena manusiawi. Tapi yang penting tidak yang ngono tapi ojo ngono kan gitu tapi jangan sampai seperti itu. Nah disinilah yang saya maksud bagaimana eksekutif dan legislatif bergandengan tangan bukan berkolaborasi untuk melakukan intervensi dan dalam tanda petik bagaimana melakukan proses pembodohan terhadap masyarakatnya. Enggak, justru kolaborasi mereka memberikan pencerahan dan pelayanan terhadap masyarakatnya. Ini sebenarnya inti daripada bagaimana nilai-nilai kebudayaan itu terbangun di masyarakat kita. Makanya saya katakan tadi
barusan ini saya katakan, format dari sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ini kan sebenarnya ruh dari demokrasi, dan ini terbangun di masyarakat Madura. Ya, saya katakan mau apa saja kadang-kadang, jauh sungkan kok, aku sungkan, wakili kamu lah. Ada mak joblangnya, ada makelarnya di sini. Nah, ini kan keterwakilan. Nah, karena keterwakilan, makanya jangan terjadi sebentuk wa idza tumina khana dalam bahasa Kiai. Apabila dipercaya jangan khianat. Nah, ini distorsinya di sini. Dan ini manusiawi kok. Wah, bukan saya membolehkan ya. Bukan saya membolehkan, tetapi itu manusiawi. Tetapi masih ada win-win solution bagaimana ini terbangun pada akhirnya terjadi sebuah kesepakatan untuk menuju kesejahteraan. Mungkin pandangan Bapak sendiri Pak, apakah nilai-nilai seperti itu tuh sudah diterapkan sih Pak oleh pemerintah? Saya melihatnya sampai sekarang ya. Karena terlihat misalnya di RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Terus kemudian di visi dan misi yang terbangun, terus kemudian teman-teman saudara-saudara kita yang menjadi wakil saya di gedung yang terhormat sana, yang mereka kan juga punya konsep. Jadi tidak seenaknya mereka kan tanda tangan RPJMD, laporan dan semacamnya. Dan RPJMD sendiri kan akarnya itu kan dari suara masyarakat. Baik rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan jangka panjang daerah per 5 tahunan, bahkan kita termasuk salah satu tim penggodok pokok pikiran kebudayaan 5 tahun ke depan di Sumeneb. Nah, saya tekankan di situ bagaimana nilai-nilai demokratis, bagaimana pelestarian kebudayaan. Nah, bahkan bagaimana menanamkan, memberikan bentuk edukasi kepada masyarakat agar budaya kita tidak tergerus, budaya kita yang adiluhung yang saya sebutkan di awal tadi itu. Ya, sudah dimasukkan di dalam pokok pikiran kebudayaan daerah untuk 5 tahun ke depan. Jadi ini bukan hanya pepesan kosong ya. Jadi bukan hanya pepesan kosong. Ya, kemarin sudah ditandatangani karena saya termasuk timnya. Terus kemudian bagaimana peraturan Bupati 58 2025 itu wajib berbahasa Madura itu kan. Nah, itu salah satunya. Ya, tentunya step by step toh. Ya, jadi makanya orang Madura itu sangat percaya tongkat yang bengkok itu tidak mungkin melahirkan bayangan yang lurus. Makanya kita butuh tongkat yang lurus agar bayangannya itu lurus. Nah, kalau tongkatnya bengkok, ya ayolah kita luruskan pelan-pelan. Kalau bengkok itu langsung prak kayak gini, ini kan patah namanya itu nanti. Lalu mungkin ada Pak harapan dari Bapak sendiri terkait upaya apa yang harus dilakukan dalam membentukkan kembali nilai-nilai budaya berdemokrasi. Upaya apa yang harus dilakukan? Itu sudah dilakukan oleh teman-teman KPU menjelang pemilu. Sosialisasi. Terus kemudian bagaimana teman-teman KPU juga mengambil simbol-simbol maskot. Ini kan simbol-simbol budaya ini sebenarnya ini kan. Nah, jadi upaya yang sudah dilakukan itu. Cuman apakah cukup dengan upaya yang seperti itu? Nah, harapan saya ini tidak hanya dilakukan oleh KPU, tapi bagaimana KPU itu menggandeng tokoh masyarakat, menggandeng ormas, menggandeng budayawan, bagaimana memberikan pencerahan tentang pola-pola demokrasi, membudayakan demokrasi, membudayakan kesadaran, bahkan kalau perlu nanti KPU jangan hanya bekerja 5 tahun sekali, tapi bagaimana nanti juga tidak haram kok saya kira dalam fikih kebudayaan. Teman-teman KPU menggandeng anggota-anggota dewan pada saat reses sosialisasi tentang ini dan semacamnya. Ini kan luar biasa. Jadi jangan hanya resesnya kita, mana jalan yang mau dibangun ya, tidak hanya itu. Karena pembangunan kebudayaan, investasi kebudayaan adalah investasi moral. Beda dengan investasi fisik. Di APBD saya anggarkan bantuan untuk UMKM 1 miliar. Terus PAD berapa? Bisa dihitung. Tapi kalau investasi kebudayaan, membangun kebudayaan itu memang tinggi cost-nya. Tetapi itu tidak bisa diukur dengan materi, tapi pembangunan moral. Jadi harapan saya ke depan, ayo semua komponen ini membangun satu visi bagaimana nilai-nilai demokrasi ini menjadi budaya yang semakin mantap, bukan tidak demokratis. Jadi yang saya katakan meneguhkan kembali itu bagaimana membangun bentuk kesadaran untuk berbudaya dan berdemokrasi dalam konteks kekinian. Ya, karena harus disesuaikan dengan zaman. Kalau zaman saya dulu menulis skripsi pakai mesin tik berantau. Kalau sekarang ada AI, ada apa dan semacamnya generasi muda sekarang. Artinya bagaimana menangkal hal-hal yang seperti itu juga perlu untuk dilakukan. Jadi ini yang saya katakan PR komunal, pekerjaan rumah komunal yang harus kita lakukan. Tidak hanya oleh teman-teman KPU, oleh teman-teman eksekutif, legislatif, tapi semua pihak memiliki tanggung jawab yang penuh. Karena ini membangun karakter building, membangun jiwa sebuah bangsa ya, untuk memberikan sebuah penyadaran kebudayaan.
Oke, Pak. Mungkin terakhir nih Pak, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk teman pemilih di rumah dalam menjaga demokratis kita. Ya, ya terlalu agung sih kalau saya bikin pesan itu kan. Apalah artinya seorang gubernur rengginang aja kan. Jadi saya hanya berharap beginilah. Ayo munculkan kesadaran. Karena saya percaya dan yakin teman-teman pemilih itu memiliki prinsip sebagai orang Madura. Yang baik menurut aku ya ini, ya udah. Yang baik menurut kamu, ya udah kamu pilih. Ayo kita bertemu. Karena kita ibaratnya kita mau menuju Beluto, ada yang lewat Lempeng, ada yang lewat Seronggi, ada yang lewat ini. Ayo kita bertemu di tujuan, pada saat itu kita bergandengan tangan. Dan ayo kesadaran berdemokrasi itu muncul. Luar biasa, sangat berharga sekali pembicaraan kita kali ini. Terima kasih banyak Pak atas segala informasi dan pengalaman yang diberikan. Semoga bisa menjadi manfaat untuk teman pemilih di rumah. Ya, saya juga berterima kasih lah diberi ruang untuk ini. Artinya saya bisa curhat. Jadi ya kalau memang ada salah juga minta maaf. Kata orang Madura itu kan kelap kuntor keluduk ondeng sepote itu ya. Helap pamator cek kenduk di lemate itu ya. Jadi mohon maaf lah. Tapi yang jelas saya percaya entah pemilih tua pemilih muda semakin lama ada kesadaran komunal. Bagaimana mereka ini kenengan kenengi lalakon cek lupa ke asal lah. Kenengan kenengi ya kenengan pemilih yang memilih. Tempatnya di mana dia memilih, tidak usah cawe-cawe kepada persoalan. Lalakoni orang yang terpilih, ya kerjaannya kerjakan. Dia punya amanah untuk mengerjakan. Cuk lupa ke asal lah, jangan lupa asal. Nah, jangan lupakan dong pemilihnya, jangan lupakan dong dari mana dia. Nah, ini prinsip kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Madura. Itu aja. Oke, luar biasa. Sangat berat banget ini Pak. Enggak berat kok. Enggak mikul apa kita. Kreatif Pak, inspiratif kami yang anak muda, kita bisa tahu bagaimana perjalanan. Tersinggung saya. Kami anak muda, saya orang tua ya. Enggak guyon. Oke. Terima kasih banyak untuk teman pemilih di rumah yang udah ngikutin obrolan saya dan Pak Ibnu dari tadi hingga sekarang. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama. Sampai ketemu teman pemilih di episode berikutnya.